Pak, bangun dong. Ih, udah jam segini juga, bukannya bangun dan kerja. Ya ampun Bu, sebentar lagi ya, Bapak capek banget nih. Semalam abis kerja sampai malam banget. Enak aja. Oke, kalau Bapak nggak mau bangun. Astagfirullahaladzim Bu, Ibu nih ya apa-apaan sih? Kok malah nyiram Bapak pakai air? Ya salah sendirilah nggak mau bangun. Pak, jadi laki-laki tuh ya yang bertanggung jawab dong. Cari nafkah, masa asik tidur aja. Bu, Bapak tuh udah mencoba bertanggung jawab loh ya. Selama ini jangan mentang-mentang karena Ibu itu punya banyak uang, jadinya malah seenaknya menghina suami sendiri. Ya harusnya tuh Bapak tahu diri lah. Orang uang gaji Bapak loh nggak seberapa. Selama ini loh kebutuhan kita pakai uang Ibu semua. Iya Bu, Bapak itu tahu kalau gaji Bapak itu gak seberapa sama uang yang Ibu punya itu. Tapi setidaknya hargailah Bapak sebagai seorang suami Bu. Ya kalau mau dihargai cari uang lah Pak yang banyak. Jangan malah pakai uang Ibu terus. Oh lah, Ibu ini aja bisa sukses dan punya banyak uang karena bantuan orang tua Ibu yang sudah kaya raya kan. Sedangkan Bapak loh merintis dari awal. Perintis nih bos, bukan pewaris. Pak, nggak usah bawa-bawa orang tua Ibu ya. Kalau emang dasar laki-laki mau kondo ya mau kondo aja. So iya banget sih. Astagfirullahaladzim Bu, kok Bu tega banget sih bila kayak gitu? Padahal Bapak kan udah usaha dan kerja selama ini ya, walaupun dengan gaji dan hasil yang gak seberapa. Aduh Pak, nggak usah sok memelas gitu deh. Orang kerja dan usaha nggak seberapa kok dibanggain. Norak banget. Kenapa coba Ibu itu ngomong kayak gitu setelah kita itu udah nikah bertahun-tahun? Padahal dulu itu sebelum nikah Bapak udah bilang Bapak ini gak kaya dan banyak uang, tapi Ibu kekeh mau nikah sama Bapak. Ibu bilang kan dulu nerima Bapak apa adanya. Ya ampun Bapak. Itu mah dulu karena Ibu bodoh banget. Karena kemakan cinta lah. Kalau sekarang tuh Ibu udah sadar. Oh jadi Ibu udah sadar ya? Oke kalau gitu lebih baik kita cerai aja deh. Lah malah nantangin. Oke fine, kita cerai ya. Besok Ibu bakal urus surat cerai kita. Nah sekarang Bapak silakan angkat kaki dari sini. Ibu tenang aja, Bapak akan segera pergi dari rumah ini. Gak sudi tahu lama-lama tinggal di rumah ini juga. Dasar suami mau kondo. Yang seharusnya bilang gitu tuh Ibu. Gak tahu diri banget sih. Udahlah numpang selama ini. Bukannya makasih juga. Istri tukang nuntut. Jangan pernah sebut Bapak itu suami mau kondo ya. Bapak ini udah berusaha kerja loh selama ini. Kalau Bapak gak mau kerja nah baru. Ya ampun Pak. Kerja apa coba? Cuma dapat gaji seumprit gitu. Itu mah sama aja gak kerja. Udahlah, kalau mau kondo mah mau kondo aja. Sayur. Duh kok tumben ya belum ada yang beli. Nih ibu-ibu pada kemana sih? Pak, saya mau beli sayur kangkungnya dong seikat. Alhamdulillah akhirnya ada yang beli juga. Bu Tini, ibu-ibu ini pada kemana ya? Kok tumben banget belum pada kesini. Kok sepi begini ya? Ya ampun, emang Bapak nggak tahu apa? Kalau Bu Tika sama suaminya tuh baru aja cerai Pak. Makanya ibu-ibu kampung tuh lagi pada ngerumpi di depan gang sana. Astagfirullahaladzim. Yang bener Bu. Masa sih Ibu Tika sama suaminya cerai? Padahal kan kemarin-kemarin kelihatannya masih baik-baik aja saya lihat. Katanya sih karena suaminya Bu Tika itu mau kondo. Makanya Bu Tika minta cerai. Tapi ada yang bilang juga karena Bu Tika tuh terlalu nuntut sama suami. Gak tahu juga sih mana yang benar. Duh bingung. Kalau dapat info hasil dari ngerumpi ibu-ibu pasti kabarnya ada yang bener ada yang enggak. Hahaha. Ya iyalah Pak, namanya juga hasil katanya. Udah Pak, mana nih belanjaan sayuran saya? Tiba-tiba Bu Tika pun datang. Wah, lagi pada ngobrolin apa nih? Seru banget kayaknya. Bu Tika, kita nggak lagi ngobrolin apa-apa kok. Cuma tentang harga bahan-bahan pokok yang naik terus. Iya kan Pak? Ya bener banget tuh. Bu Tika mau beli sayuran apa nih? Saya beli kentang sama ayamnya aja deh Pak. Kayaknya bikin ayam sambal kentang enak nih. Walah, baik Bu. Sebentar ya, saya bungkusin dulu. Sekalian belanjaan saya juga ya Pak. Iya ya. Nah ini belanjaannya Ibu Tini dan ini belanjaannya Bu Tika ya. Oke deh, ini Pak uangnya. Kalau gitu saya permisi dulu ya semuanya. Ya ampun Bu, buru-buru banget. Mampir dulu yuk ke rumah saya. Saya baru aja beli bolu pandan loh, enak banget. Yuk cobain. Bu, ini beneran apa Ibu nawarin ke saya? Saya nggak enak loh sama Ibu. Lihat nih, pakaian saya lusuh gini. Mana pantas coba masuk ke rumah Ibu yang kayak istana itu. Halah Bu, ya pantas-pantas aja toh. Ya udah yuk, buruan.
Di rumah Bu Tika. Wih, gila rumahnya Bu Tika. Emang nggak perlu diragukan lagi kemewahannya. Ini mah emang udah kayak istana. Nah, ini Bu, bolu pandannya. Cobain deh, dijamin rasanya mantep dan enak. Wih, wanginya harum banget Bu. Kalau gitu saya coba dulu ya. Enak banget Bu. Ya ampun, ini mah bolu pandan terenak yang pernah saya makan. Wah, syukurlah Bu kalau Bu Tini suka. Bu, saya dengar-dengar kalau suami Ibu lagi mau dioperasi ya karena kanker otak dan butuh biaya yang besar. Iya Bu, bener banget. Loh, Ibu tahu dari mana? Padahal loh, saya nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa deh. Bahkan warga satu kampung ini nggak ada yang tahu. Nggak penting lah Bu, saya tahu dari mana. Ngomong-ngomong, emangnya Ibu punya uang sebesar itu untuk biaya operasi? Hehehe, ya tentu aja nggak ada toh Bu. Saya tuh niatnya mau jual ginjal saya Bu sebelah, biar bisa dapat uang sebanyak itu. Hah? Jual ginjal? Ibu yang bener aja, Ibu kok nekat banget sih? Iya, mau gimana lagi Bu? Saya udah nggak punya apa-apa buat dijual. Saya aja sekarang masih ngontrak. Aduh Bu, kasihan amat sih. Makanya Bu, hidup itu jangan jadi orang miskin. Nih, ambil. Hah? Ini maksudnya apa Bu? Uang sebanyak ini buat siapa? Bu Tini. Udah miskin, minus otak pula. Ya buat Ibu lah. Udah nih ambil buruan. Keburu saya berubah pikiran nih. Ya ampun, makasih banyak ya Bu. Kalau nggak ada Ibu, mungkin saya harus jual ginjal saya. Iya, nggak usah alay deh. Tapi inget ya, itu saya pinjemin, bukan ngasih. Jadi harus dibalikin. Iya, kalau bisa pakai bunga sih. Iya Bu, tenang aja. Pasti akan saya kembalikan beserta dengan bunganya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa dapat uang buat biaya operasi suamiku. Apalagi aku nggak perlu jual ginjal. Ya walaupun tadi omongan Bu Tika nyakitin. Tapi nggak apa-apa deh. Asalkan aku bisa bayar biaya operasi suamiku. Sebentar. Itu bukannya Pak Darno ya? Loh, kok dia kayak bertengkar gitu sama seseorang? Mana raut wajahnya kelihatan sedih banget. Itu kan rentenir kampung sebelah. Duh, apa jangan-jangan Pak Darno lagi ditagih ya utangnya? Setauku emang Pak Darno lagi terlilit hutang sih. Bu, ada apa sih kok ribut-ribut? Bu Tika, itu loh Bu, kayaknya Pak Darno lagi ditagih hutangnya sama rentenir kampung sebelah. Yuk Bu, kita samperin. Ya udah Bu, ayo. Sebenarnya saya males sih, tapi saya juga kepo. Ya ampun Pak Darno. Pasti lagi ditagih ya utangnya. Makanya Pak, jadi orang tuh jangan suka ngutang. Kalau miskin mah miskin aja. Astagfirullah, kok Ibu Tika malah ngomong gitu sih? Kasian loh itu Pak Darnonya. Bu Tika dan Bu Tini, maaf ya, saya buat keributan di sini. Saya tidak bermaksud dan emang saya itu punya banyak hutang. Udah, nggak usah kebanyakan omong. Nih ambil. Loh Bu, ini maksudnya apa ya? Kok Ibu ngasih uang saya banyak banget? Saya tuh nggak suka ya dengar ribut-ribut. Udah, ini uangnya buat bayar semua hutang Pak Darno. Tapi itu minjem ya, saya nggak ngasih. Ya ampun Bu, makasih banyak ya. Walaupun Ibu itu sombong dan omongnya menyakiti, tapi Ibu baik juga ternyata. Tenang aja Bu, nanti setelah saya punya uang, saya akan bayar semua hutang-hutang saya ke Ibu. Dih, sebenarnya Bapak tuh muji apa mau jelekin saya sih? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan omong. Ingat, jangan ribut-ribut lagi ya. Pak Darmo pun lalu kemudian membayarkan hutangnya kepada rentenir itu menggunakan uang Bu Tika. Dan si rentenir itu pun pergi. Ya ampun, saya nggak nyangka deh Bu Tika itu sebaik itu mau minjemin saya uang. Iya Pak, bener. Saya juga nggak nyangka loh. Saya juga tadi habis dipinjemin uang loh sama dia. Ya walaupun bener siapa kata Bapak, omongan dia tuh nyakitin. Tapi kita nggak bisa bohong kalau dia itu loyal dan baik. Bener banget Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Soalnya saya mau beli stok sayuran buat saya jualan besok. Oh alah, iya Pak, silakan. Keesokan harinya di tukang sayur, sayurannya ibu-ibu dibeli yuk, dibeli. Ini ibu-ibu lagi pada ngerumpi lagi kah? Kok sepi banget? Bu Tika mau beli sayuran apa nih? Saya mau beli daging ayam sama telur puyuhnya deh Pak. Oh iya, saya nggak bayar ya. Kan Bapak masih punya utang sama saya.
Ingat Pak, utangnya dibayar, jangan sampai lupa loh. Iya Bu, siap. Ibu tenang aja, saya lagi ngumpulin uang kok. Ini pasti saya akan bayar semua hutang-hutang saya ke Ibu. Ya harus dong itu. Ingat, Bapak tuh harusnya selalu tahu diri ya. Kalau bukan berkat bantuan saya, mungkin Bapak udah digebukin tuh sama rentenir kemarin. Makanya Pak, hidup itu jangan miskin-miskin amat, sampai harus minjem uang ke rentenir. Ya ampun Bu Tika, ini kok ngungkit-ngungkit ya. Parah banget sih, mana sambil menghina lagi. Ya sih, dia udah bantuin aku, tapi ya nggak harus sampai menghina aku juga gitulah. Bu Tika, udah belanja aja jam segini. Bu Tini, iya nih, kan saya rajin. Makanya saya tuh punya banyak uang dan kaya raya. Emangnya situ, miskin, dekil, dan juga malas kerja. Makanya sampai harus jual ginjal buat biaya operasi suaminya. Astagfirullah Bu. Iya, saya tahu diri kok. Tapi bisa nggak ibu tuh jangan menghina dan mengungkit-ngungkit sampai seperti itu. Nyakitin banget tahu Bu omongan ibu itu. Ya ampun. Orang miskin kayak ibu bisa tersakiti juga tuh. Duh, kasihan banget sih. Ya udah deh Bu, terserah ibu aja. Pak, saya beli sayur bayamnya dong 2 ikat. Makasih Pak, ini uangnya. Ya ampun Bu, kok buru-buru banget sih? Ibu baper ya sama omongan saya tadi. Loh Bu, saya kan orang miskin, jadi nggak pantas dong buat baper. Ya udah, permisi semuanya. Dih, orang miskin zaman sekarang jadi so iye dan gak tahu berterima kasih. Iya, kayak Bu Tini dan Pak Darno ini. Udah lah Pak, mana belanjaan saya? Ini Bu belanjaannya, kalau gitu saya juga permisi ya Bu. Saya mau pergi ke tempat lain jualan sayurannya. Sejak saat itu Bu Tika pun jadi sering menghina dan mengungkit-ungkit semua pemberian yang ia berikan. Aduh Bu, saya tuh kesel, capek banget sama Bu Tika itu. Padahal kan semua hutang saya itu sudah saya lunasi. Tapi setiap saya ketemu dia selalu mengungkit-ungkit hutang saya itu. Mana sambil menghina lagi. Ya ampun Pak, ya sama aja toh. Saya juga digituin. Bahkan ya Pak, kayaknya semua orang yang pernah diroyalin sama dia digituin. Jujur Pak, saya jadi males ketemu sama dia. Bener banget Bu, saya emang sih dia itu royal. Tapi kan lama-lama kita itu sakit hati juga ya setiap ketemu dihina dan diungkit-ungkit hutang kita. Nah, itu dia Pak. Kalau gitu mending dulu saya jual ginjal aja daripada harus minjem duit ke dia. Ini mah kayaknya sampai kiamat juga pasti bakal terus diungkit. Pindah aja apa ya Bu? Nggak tahan lama-lama. Apalagi loh dia itu tiap hari belanja sayuran di tempat saya. Kuping saya itu rasanya mau putus dengar hinaan dan ungkitan-ungkitan dari dia. Aduh Pak, kalau punya uang pasti saya udah pindah dari lama. Saya juga udah nggak tahan loh. Soalnya saya juga tetanggaan. Mana deket banget lagi tiap hari pasti ketemu. Bu, itu ada orangnya. Yuk kita langsung pergi, males nih saya ketemu dia. Iya Pak, yuklah langsung pergi aja. Pak Darno sama Bu Tini mau kemana toh? Kok buru-buru banget abis ngeliat saya? Kalian itu nggak berterima kasih banget sih. Padahal kan dulu saya pernah minjemin uang ke kalian. Harusnya tuh ya, kalian kalau lihat saya tuh harus disambut dan dibaik-baikin. Jangan malah dihindari. Nggak tahu diri banget sih kalian. Udah miskin juga, so iye. Kita nggak lagi menghindari ibu kok. Kebetulan aja nih kita lagi buru-buru. Ya kan Bu Tini? Iya Bu, benar banget apa yang dibilang Pak Darno. Kita tuh bukannya nggak tahu diri atau nggak tahu berterima kasih, tapi emang kita lagi buru-buru. Halah, kalian pikir saya bodoh apa? Bisa kalian bohongin gitu? Orang gelagat kalian aja kebaca. Udahlah, terserah kalian. Emang susah ya ngomong sama orang miskin kayak kalian ini. Permisi. Satu lagi, kalian tuh jangan sampai lupa ya kalau saya adalah orang yang udah bantu kalian di waktu kalian susah. Sebagai orang miskin, kalian tuh harus bisa berterima kasih dan tahu diri. Ya ampun Pak, pengen banget deh rasanya nampar muka tuh orang. Nyebelin banget, mana omongannya itu loh nggak bisa difilter sama sekali. Mentang-mentang orang kaya. Iya Bu, sama kesel banget saya dengernya tadi itu. Tapi ya kita itu nggak bisa berbuat apa-apa. Entar yang ada malah kita dicaci maki lagi. Benar juga sih Pak. Ya udahlah kalau gitu, saya mau pulang dulu. Bapak hati-hati ya. Siapa tahu gitu ketemu lagi. Hahaha. Bu, aturan saya itu bilang gitu. Kan rumah ibu itu deket sama rumahnya Bu Tika. Duh, mana iya lagi. Ya udah deh Pak, saya pulang dulu.
Ketika melewati rumah Bu Tika, Bu Tini melihat Bu Tika memarahi Bu Siti yang adalah tetangganya juga. Di mana saat itu banyak sekali warga yang melihat. Astagfirullah Bu Tika, ada apa toh marah-marah gitu sama Bu Siti? Ini lagi orang miskin ikut-ikutan. Tahu nggak, Bu Siti itu nggak beda jauh ya sama Bu Tini, yang sama-sama orang miskin tapi nggak tahu diri dan nggak tahu berterima kasih. Bu, tolong jangan bawa-bawa Bu Tini, yang saat ini salah itu saya. Halah kamu ini, orang miskin kok sok mau bela-belain. Dengar ya, kalau bukan karena saya yang bantuin kalian, nggak mungkin kalian bisa hidup sampai hari ini. Jadi, harusnya kalian itu tahu diri dong. Dan terus berterima kasih sama saya, bukan malah sok ngehindarin saya. Astagfirullah Bu, cukup. Saya udah muak dengar omongan ibu yang selalu menghina dan mengungkit-ungkit semua kebaikan ibu sendiri itu. Kami tahu Bu, emang ibu sudah royal dan mau membantu kami. Tapi kenapa ibu selalu menghina dan mengungkit-ungkit semua kebaikan ibu itu? Ibu tuh sebenarnya ikhlas nggak sih membantu kami? Iya Bu, benar banget apa yang dibilang sama Bu Tini. Kalau emang ibu itu tidak ikhlas berbuat kebaikan, kenapa coba dari awal malah membantu kami? Para warga pun ikut mendukung pendapat Bu Tini dan juga Bu Siti. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya ya kalian bilang gitu. Nggak tahu diri banget sih jadi orang miskin. Kalian sengaja ya mau memprovokasi warga yang ada di sini untuk membenci saya. Sumpah ya, kalian ini tuh nggak ada terima kasihnya sama sekali. Nyesel tahu saya udah bantu kalian. Bu, dari awal juga kita nggak pernah kok minta bantuan sama ibu. Kan ibu duluan yang nawarin bantuan. Lagian kita juga ndak ada maksud kok memprovokasi warga di sini buat benci sama ibu. Iya Bu, seharusnya ya ibu itu tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah ibu lakukan kalau ibu emang ikhlas. Tapi ini malah enggak. Ibu loh malah sengaja mengungkit-ungkit dan juga menghina kami. Dasar orang-orang miskin. Saya tuh nawarin bantuan karena saya baik. Dan saya juga ngungkit-ngungkit itu kan biar kalian tuh ingat dan berterima kasih sama kebaikan saya. Dan juga ya, kalian itu emang pantas buat dihina. Jadi kenapa kalian marah? Kan faktanya emang gitu. Astagfirullah Bu. Ya udahlah, terserah ibu mau gimana. Udah yuk semuanya, mending kita pergi dari sini. Iya, bener banget. Yuk pergi. Ntar kalau lama-lama di sini kita malah makin emosi. Bu Tini, Bu Siti dan para warga pergi dari rumah Bu Tika. Nyebelin banget sih mereka itu. Orang miskin kok nggak tahu diri dan nggak tahu berterima kasih. Awas aja ya kalian. Udahlah, mending sekarang aku masuk ke rumah daripada mikirin tuh orang-orang miskin nggak tahu diri. Duh, kok tiba-tiba gigiku rasanya sakit banget ya? Duh, sakit banget. Mana kok seluruh badanku rasanya kayak ditusuk-tusuk? Ini sebenarnya ada apa sih dengan badanku dan gigiku? Ya ampun, kalau gitu aku harus minta tolong deh sama orang buat bawa aku ke rumah sakit. Tolong, siapapun tolong saya. Tolong bawa saya ke rumah sakit. Astagfirullah, ini nggak ada apa satupun orang yang mau nolongin aku. Bu, dengar nggak suara Bu Tika? Kayak minta tolong gitu. Ayo Bu kita samperin. Aduh Bu, ngapain coba nyamperin orang kayak gitu? Palingan loh, dia itu cuma caper. Ntar kalau kita samperin malah dihina lagi loh. Dan pastinya dia bakal ungkit-ungkit semua kebaikan dia itu. Iya sih, benar juga. Tapi kan gak ada salahnya Bu kita cari tahu. Siapa tahu kan Bu Tika butuh bantuan kita. Ibu nih ngeyel banget dibilangin. Udah toh, gak usah. Dia juga mana mau coba ditolongin sama orang miskin kayak kita ini. Ya ampun, badanku rasanya udah gak kuat berdiri lagi. Mana mulutku sakit banget. Aduh, ditambah perlahan keluar darah dari mulutku. Astagfirullah, kenapa aku malah jadi begini sih? Apalagi gak ada satu orang pun yang mau nolongin aku. Apa sebenci itu ya mereka sama aku? Dasar orang-orang gak tahu berterima kasih. Padahal loh, udah aku bantuin dulu. Tiba-tiba awan menjadi sangat gelap dan jedeng. Semua petir menyambar tubuh Bu Tika hingga gosong. Bu Tika pun tewas seketika.